Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Dita dari jurusan Keperawatan kelas reguler B1 STIK Bina Husada Palembang. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu uji parametrik dalam program SPSS, yaitu uji Mann-Whitney. Nah, apa itu Mann-Whitney? Jadi, kalau kita ingin menguji perbedaan rata-rata dua sampel tidak berpasangan, biasanya ini contohnya di variabel independen. Kita bisa menggunakan Mann-Whitney. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai uji alternatif dari independent t-test. Misalnya, kalau teman-teman data yang seharusnya dia terdistribusi normal, dia bisa menggunakan uji independent t-test. Sedangkan kalau misal data tidak terdistribusi normal, bisa melakukan uji normalitas t-test. Kemudian di sini fokusnya kita untuk membandingkan rank antar dua kelompok, dan syarat yang harus dipenuhi yaitu bisa berupa skala ukur, ordinal atau interval, dan juga data tidak distribusi normal. Nah, Mann-Whitney ini termasuk dalam statistik non-parametrik. Sekarang kita ke contoh kasus. Jadi, di sini misalnya kita ingin mengetahui tentang perbedaan efektivitas terapi kompres dingin dengan terapi relaksasi terhadap intensitas nyeri setelah pemasangan infus. Dalam hal ini, peneliti membagi responden menjadi dua kelompok. Jadi, ada terapi kelompok kompres dingin dan terapi relaksasi. Nah, rumusan masalah yang sering muncul yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan antara terapi kompres dingin dengan terapi relaksasi terhadap nyeri setelah pemasangan infus. Kemudian untuk hipotesisnya, HA ada perbedaan yang signifikan antara terapi kompres dingin dengan terapi relaksasi terhadap intensitas nyeri setelah pemasangan infus. Sedangkan H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara terapi kompres dingin dengan terapi relaksasi terhadap intensitas nyeri setelah pemasangan infus. Sekarang kita lihat contoh datanya. Dibagi menjadi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu terapi kompres dingin, sedangkan kelompok B itu terapi relaksasi. Nah, di sini ada ketentuan identitas nyeri. 0 tidak nyeri, 1 sampai 3 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, 10 nyeri tidak terkontrol. Nah, teman-teman tinggal input data di bagian variabel view SPSS. Kemudian pada kolom nama kita ketik nyeri, keduanya kelompok. Pada label nyeri kita tulis intensitas nyeri, pada label kelompok kita tulis kelompok. Values pada kolom kelompok kita buat valuesnya 1, label terapi kompres dingin, lalu pencet add. Begitu juga yang 2, buat kelompok 2 terapi relaksasi, lalu pencet add. Oke. Lalu kita ke data view. Kemudian untuk kolom nyeri kita buat scoring nyerinya. Untuk kelompok tadi kan sudah dibagi 2, jadi kita buat aja 1 sama 2. Lalu kita ke analyze, kita ke non parametric test, lanjut ke Legachis dialog, langsung ke independent sample. Di independent sample kita akan muncul tabel seperti ini. Di sini ada dua kelompok intensitas nyeri kita taruh di test variable list, sedangkan kelompok kita taruh di grouping variable. Lalu jangan lupa pencet devis group. Di grup 1 kita tulis 1, di grup 2 kita tulis 2. Oke, lalu continue. Jangan lupa test type-nya kita centang di main with you. Lalu pencet OK. Nah, ini muncul datanya akan seperti ini. Ini ranks, ini tes statistiknya. Baiklah, untuk interpretasi datanya kita akan bahas satu-satu. Untuk data yang pertama, nilai min rank pada kelompok terapi kompres dingin yakni 21, sedangkan pada kelompok terapi relaksasi adalah 10.
nilai min range ini yang kita bandingkan. Kemudian untuk data yang kedua, berdasarkan uji min Whitney didapatkan nilai U30 dengan signifikan level 0,000 pi kurang dari 0,05. Maka ada perbedaan intensitas nyeri setelah pemasangan impuls pada kedua kelompok. Ada pengaruh terapi kompres dingin dan terapi relaksasi terhadap intensitas nyeri setelah pemasangan impuls. Ketentuan uji min Whitney, jika nilai sink 2 Taillet kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi hasil ujinya ada perbedaan antara dua kelompok. Sedangkan jika nilai sink 2 Taillet lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Kesimpulannya, jadi kenapa dia ada perbedaan yang signifikan? Karena nilai signifikan levelnya itu lebih kurang dari 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana tata cara kita melakukan uji chi-square dan uji Fisher Extra. Yang perlu kita ketahui, uji chi-square merupakan uji analisis yang digunakan untuk mengukur hubungan antara pengaruh variabel yang terdapat pada baris atau variabel independen dan kolom variabel dependen. Sebelumnya kita masukkan dulu data di variabel view. Kemudian kita masukkan data responden. Data responden panjang rambut menggunakan sisir, kemudian pedicolosis capitis. Oh iya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh kasus uji chi-square tentang hubungan antara panjang rambut dan menggunakan sisir terhadap kejadian pedicolosis capitis. Oke, setelah kita masukkan data di variabel view, ini responden kita kita rubah menjadi string. Ya, jangan numerik. Terus kemudian untuk yang panjang rambut menggunakan sisir dan pedicolosis capitis ini kita tetap numerik. Terus kemudian label panjang rambut menggunakan sisir, terus pedicolosis capitis, kemudian udian Paleus ini kita kasih kode 1 yaitu panjang, kode 2 pendek, kemudian kita klik OK. Kemudian yang menggunakan sisir itu kedua sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga pedicolosis capitis itu kita pakai kode 1 atau iya, 2 atau tidak. Nah, untuk yang mi-square ini kita menggunakan nominal semua ya teman-teman. Terus setelah itu kita klik data view. Nah, ini setelah itu kita masukkan semua data-data yang akan kita uji, yaitu saya menggunakan 25 responden ya. Ini kita masukkan data-data responden yang akan kita teliti. Kemudian ini kita masukkan kode-kode yang sudah kita buat value tadi, yaitu yang pertama tadi panjang rambut, pendek, kemudian sisirnya ini sendiri bersama-sama. Terus kemudian pedicolosis capitisnya itu ya atau tidak. Nah, setelah itu kita klik analisis deskriptif, statistik, kemudian cross tab, kemudian kita masukkan panjang rambut ke crow,
terus menggunakan sisir berkraw dan pedicolosis capitis ke kolom. Kemudian kita klik statistik, kita klik uji square, kemudian continue, kemudian kita klik cell, ini kita klik observe tab, expanded crow, kemudian crow of action, kemudian continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini output yang keluar dari analisis uji square kita ya, dapat kita simpulkan, yaitu hasil uji statistik dengan menggunakan uji square didapatkan nilai P atau values itu dengan nilai 0,006. Nih, kita lihat dulu ya, artinya nilai P itu kurang dari 0,05, yang berarti ada hubungan yang bermakna antara panjang rambut dan kejadian pedicolosis capitis. Hal ini terbukti secara statistik mulai dari OR yang dapat itu 3,20, artinya santri yang berambut panjang mempunyai peluang risiko sebesar 2 kali untuk terkena pedicolosis capitis dibandingkan santri yang berambut pendek. Uji Pisser ekstrak tes merupakan uji alternatif jika syarat chi-square tidak terpenuhi atau nilai ekspektasi pada sel kurang dari 5 atau lebih dari 20%. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan uji normalitas data. Di sini ada dua variabel. Yang pertama satu numerik yang berbentuk angka-angka, misal berat badan, tinggi badan, usia, tensi, kemudian HB kita perlukan mungkin nadi dan lain-lainnya ya. Kemudian di variabel kedua itu ada kategori, contoh jenis kelamin, laki-laki, perempuan, kemudian misal program studi. Contoh, misal usia. Di sini untuk penulisan name tanpa spasi. Kalau seandainya kita menggunakan spasi, maka akan gagal seperti ini. Nah, variable name contains and legal character ya. Jadi di sini kita menggunakan untuk penulisan tanpa menggunakan spasi. Usia mahasiswa ya. Kita enter. Untuk yang kedua kita buat saja seperti jenis kelamin, di sini tanpa spasi lagi ya, jenis kelamin. Oke. Nah, untuk usia mahasiswa kita menggunakan numerik ya dengan angka. Kemudian di sini kita buat banyak pilihan variabel tipe ya. Kita pilih string aja di sini. Kemudian itu kan usia mahasiswa tidak boleh kita mungkin ganjil ya. Kita harus menggenapkan. Tidak ada yang misalnya usianya 78 tahun koma itu. Jadi kita tetap genapin aja. Kita buat 8 aja ya minimal. Kemudian untuk jenis kelamin kita kan ada 2 ya. Nah, itu seperti misalnya laki-laki itu berapa, dari kata-kata laki itu berapa angka, dan perempuan kalau untuk laki-laki itu 8 ya. Nah, kita perempuan itu 9, jadi kita memilih yang terbanyak, kita buat 10 aja ya. Kemudian label di sini kita bisa buat lagi usia mahasiswa, stik, bina, husada, regional, B1. Nah, di sini untuk kita buat jenis kelamin, stikes, bina, husada,
regional B1 ya. Kemudian di sini kita, nah untuk pilihan usia tidak usah ya kita buat pilihan, tetapi untuk di jenis kelamin kita kan ada 2 nih, kita buat aja untuk kode 1 seandainya laki-laki, kita kemudian add. Untuk yang PW keduanya kita buat kodenya nomor 2 perempuan, jadi kita lebih simpel aja ya. Kemudian kita klik OK. Oke. Di sini missing kita kolomnya kita cukup 8 aja. Kemudian di sini kita pilih scale, kita pilih nominal aja. Kemudian kita buka data view nih. Nah, data view di sini ada tertera usia mahasiswa, kemudian jenis kelamin. Usia mahasiswa kita buat aja ya sekitar ya. Misalnya 17 atau 18, 23, 21, 23, 24, 25. Ini saya buat sembarang ya. Misal 17, 27 atau 19. Jenis kelamin. Tadi kan kita buat jenis kelamin ada 2. Berarti kita klik aja 2, 1, 2. Kita kodein ya. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1. Oke. Kemudian setelah kita masukin data semua di sini, kita klik analis. Kemudian kita pilih deskripsi statistik, kemudian frequency. Nah, di sini variabel kan kosong. Jadi kita klik usia mahasiswa, kita klik sampai terisi di sini, kemudian statistik kita buat aja maksimum dan minimum ya. Kita klik continue. Selanjutnya untuk jenis kelamin di variabel kita masukin lagi, kita pilih chart. Kita pilih yang bar chart. Kemudian pilih continue. Untuk format dan lain kita tidak usah digubris ya, kita butuh yang di 2 ini aja. Kemudian kita klik OK. Nih, kemudian data keluar secara otomatis. Nih, frekuensinya, statistiknya sudah keluar semua ya. Usia mahasiswa di sini ya. Kemudian jenis kelamin, totalnya, frekuensinya persen ya. Nah, ini untuk bar. Ya. Untuk peningkatannya di frekuensinya itu 23 ya. Untuk jenis kelamin perempuan itu lebih banyak di lebih perempuan mahasiswanya. Nah, untuk data kan kita tidak mungkin menyimpannya di sini. Jadi kita akan pindahkan data ini agar bisa di print. Kita simpannya di Word. Kita klik file, kemudian export, kemudian kita browse, pilih browse, kemudian kita kasih judul ya. SPS uji normalitas data. Oke, kemudian kita save. Kemudian klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Putra, saya mahasiswa S1 Keperawatan Bina Husada Palembang. Dan di sini saya akan melakukan sebuah tutorial bagaimana sih cara penggunaan SPSS terhadap UJT tidak berpasangan. Langkah pertama, pastikan kalian sudah mendownload aplikasi SPSS baik itu di komputer maupun laptop kalian ya. Nah, setelah itu kalian klik SPSS-nya,
2 kali, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ada data view dan variable view. Untuk langkah yang pertama itu variable view ya. Nah, di sini pada UJT tidak berpasangan, untuk variable view-nya itu kita ke bagian namanya dulu ya. Misalnya kita akan membuat pretest. Nah, untuk bagian nama itu kalian tidak usah dikasih spasi ya. Kemudian di sampingnya kalian klik 2 kali. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya itu kita buat juga post test ya. Nah, sama seperti tadi kalian klik 2 kali. Nah, itu sama saja ya. Untuk bagian ini, bagian width-nya itu dibiarkan 8 saja. Ini bagian numerik, kemudian desimalnya ini kita kosongkan ya. Nah, ini juga kita kosongkan ya. Nah, untuk bagian label ini nanti kita kasih nama ya, biar enak ya. Nah, saya kasih nama untuk bagian pretest sebelum dilakukan tindakan. Maksudnya itu sebelum dilakukan tindakan itu sebelum kita jelaskan ya kepada mahasiswanya ya. Kemudian di bawahnya itu setelah dilakukan tindakan ya. Nah, kemudian sudah selesai. Kemudian kita ke bagian samping ya. Di bagian mixture ini kita klik scale, yang bawahnya itu juga sama ya, scale. Nah, untuk bagian data variabelnya itu udah selesai ya. Kemudian kita pindah ke samping ya, ke data view. Nah, nanti tampilan data view-nya akan seperti ini. Misalnya sebelum dilakukan free test itu nilai mahasiswanya berapa? Misalnya 60, kemudian kita klik bawahnya 70. Misalnya berapa yang mau kita data, 10 orang misalnya, 60 lagi. Kemudian 75. Kemudian 60. Kemudian lagi 60, 75, 60 lagi, 60, 70 ya. Nah, ini sebelum dilakukan pretest ya. Nah, kemudian kita ke bagian post testnya ya. Untuk bagian post testnya itu pasti ada peningkatan ya nilainya. Kita buat misalnya 80, 90, 90, 80, 90, 80, 90, 90 ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kalau udah 10 nih sesuai data yang sudah kalian kaji nih, kalian klik analyze, kalian klik conference, kemudian kalian pilih bagian yang kalian pilih bagian varian sampel t-test, kemudian kalian klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, pertama kali klik satu, kalian pindahkan. Nah, kemudian yang kedua itu juga sama, klik satu, kalian pindahkan ya. Oke. Nah, nanti tampilannya ini akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan nih. Sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan tindakan. Ternyata sebelum dilakukan tindakan itu nilai mahasiswanya
itu 65. Nah, setelah dilakukan tindakan itu nilainya 86. Artinya ada peningkatan nilai ya sebelum dilakukan tindakan atau setelah dilakukan tindakan ya. Ini ada sampelnya, varian sampel. Kalian bisa lihat. Kemudian varian sampel tes ya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.